diberkati ini, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kita begitu mengagumkan Tuhan pagi ini. Baik, dari puji-pujian saya dapat memberikan dapat saya menafsir sebuah gambaran bahwa kita sedang berdoa buat Indonesia. Kita sedang berdoa buat Sulawesi Utara dan kita sedang berdoa buat Kota Bitung. Haleluya. Baik, khotbah saya ini boleh live streaming, tapi kalau ada kemungkinan direkam dulu nanti ditayangkan kalau dilihat hal-hal yang pantas sekali untuk disampaikan. Jadi kalau boleh direkam saja dulu. Dan kalau ini memberkati, kita bisa share ke banyak orang. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala. Senang sekali. Sebetulnya tema saya berbeda dengan yang harus saya sampaikan pagi ini. Tapi saya percaya pagi ini juga Tuhan mau berbicara kepada kita dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Sesuatu yang tertunda pasti ada maksud Tuhan. Baik, di kesempatan yang sangat diberkati kita semua, saya ajak kita untuk melihat Mazmur 33 ayat 12. Mazmur 33 ayat yang ke-12. Saya akan bicara tentang kota, saya akan bicara tentang negara kita. Baik, Mazmur 33 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 4-3. Berbahagialah ia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi dia yang membaca firman, mendengar firman, lebih berbahagia dia yang melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Di dunia ini, di dunia sekarang ini ada 216 negara. 216 negara berdasarkan referensi WHO. Karena COVID menyerang di dunia ini, semua terlibat dengan virus atau COVID-19 di 216 negara. Berarti dunia ini dipenuhi dengan 216 negara dan 8 miliar penduduk dunia per Oktober 2022. 1 tahun lalu perhitungan sudah mencapai 8 miliar. Nah, dari 216 negara terbagi dari beberapa sifat daripada negara itu sendiri. Misalnya ada negara demokrasi, ada negara hukum seperti Indonesia, ada negara sosialis, ada beberapa tipe negara yang sedang berkembang di dunia ini. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas di sini bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kalau kita melihat bagian ini, maka Indonesia masuk pada kategori kata ini. Karena negara kita adalah negara hukum, tapi tidak terasa bahwa negara kita memprioritaskan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Karena mukadimah negara kita, falsafah negara kita, ideologi negara kita adalah
Pancasila. Semua bilang satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggak usah sebut tuh satu. Rupa mau ambil BLT. Pandai nomor kon dia bateria. Jadi Tuhan diprioritaskan di negara kita. Tuhan diangkat di negara kita. Ya, cuma satu orang tepuk tangan. Karena DP nubuatan satu. Artinya begini. Di Italia itu ada negara agama. Diatur oleh agama. Oleh syarat-syarat agama. Di Arab itu ada negara agama. Di Inggris itu negara ada diatur oleh syarat-syarat dari agama. Indonesia bukan negara agama, tetapi diatur oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang hebat sekali. Negara kita itu hebatnya di situ. Tuhan yang mengatur negara kita. 17 Agustus 1945, Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno-Hatta memberikan negara ini kepada Tuhan. Dengan berkata bahwa falsafah negara kita pada 17 Agustus 45 bahwa satu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan diprioritaskan luar biasa di negara kita. Berarti negara kita ini adalah milik Tuhan. Yang di atas, amin. Kenapa? Karena Anda harus tahu bahwa misalnya Jepang dengan Nippon itu artinya negara itu seakan-akan diberikan pada Tuhan, tetapi penyebutannya adalah matahari. Bisa mengerti? Banyak negara-negara seperti itu. Tapi Indonesia itu luar biasa. Jika menyebut Pancasila berarti kita harus mengerti itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Alkitab jelas sekali menulis itu. Kata Tuhan. Karena itu di dalam Pancasila kata Tuhan itu lebih jelas lagi. Beberapa kali hal-hal ini ingin diamandemenkan. Tapi tidak bisa tentang kata Tuhan pada Pancasila. Hebat. Dan negara kita ini adalah milik Tuhan. Kalau Anda cari tahu dari 216 negara, satu-satunya loh di dunia. Bisa mengerti saudara? Coba Anda coba belajar banyak tentang negara yang lain. Sifatnya hanya membaca. Satu-satunya negara yang pakai Tuhan. Amerika itu setiap kali dia mau melantik presidennya, maka Alkitab harus menjadi dasar. Tapi falsafahnya adalah in God we trust. Kepada Tuhan kami percaya. Itu bebas, boleh dan tidak. Tapi Indonesia harus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sana bebas, dia percaya boleh, dia tidak percaya boleh. Tapi kepada kita, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu Pancasila tidak dapat ditolak. Sudah satu-satunya harus diterima. Kalau Anda mau periksa, ada beberapa negara yang hampir mirip dalam pengertian kayak in God we trust tadi. Tapi yang pasti seperti tadi, boleh dipercaya, boleh tidak dipercaya. Tapi kalau kita, negara diwajibkan. Dulu saya sekolah waktu masih kecil, sekarang juga masih kecil. Dan masih sekolah lagi sekarang. Ada ambil di RMK Kota Bitung sini. Sementara belajar. Semua kita wajib. Bukan menghafal tapi menjiwai. BP7 melalui P4-nya memberikan sebuah gambaran kita harus belajar. Ada yang belajar 25 jam, ada yang belajar 50 jam, ada yang belajar 120 jam, ada yang belajar sunyi tahu sudah ada jam. Jadi
Karena Pancasila dijiwai. Cuma belakangan ini tergerus sedikit, terdegradasi dalam dunia pendidikan, tetapi sudah mulai muncul kembali bahwa Pancasila itulah sebuah pelajaran yang harus dijiwai. Udah mulai masuk lebih jelas lagi di 283 juta penduduk Indonesia hari ini. Kalau begitu, apakah ini jelas adalah Indonesia? Iya, jelas adalah Indonesia karena sudah difirmankan. Apakah Indonesia ada dalam Alkitab? Ini bukti pertama. Nah, sekarang kita cari bukti-bukti yang lain tentang Indonesia, supaya orang berdoa betul-betul punya sasaran. Nah, sekarang saya bawa saudara pada Yesaya pasalnya yang ke-24 ayat 15. Dalam Yesaya 24 ayat 15 bunyinya begini. Sebab itu dipermuliakanlah Tuhan. Lihat, kata Tuhan itu muncul lagi. Kan bisa juga Allah, tetapi ini tetap Tuhan. Sebab itu dipermuliakanlah Tuhan. Semua bilang. Sampai situ dulu. Di negeri-negeri timur. Apakah ini Indonesia? Iya. Dari kata pertama adalah Indonesia, kata Tuhan, Pancasila tadi. Di sebelah timur, iya. Alkitab ini, Yesaya ini, penulisannya ada di tengah-tengah bumi. Tadi ada globe, kalau peta ini, boleh saya pindah sini? Ya. Situ ya. Kalau dia ada di tengah-tengah bumi, Israel itu, mana dia Kang? Rupanya tahu peta ini dia. Indonesia, mana dia? Israel. Tempat di mana terbitnya firman. Ya kan? Iya. Tidak ada apa? Ada kutu Oke, jadi waktu terbitnya ini firman itu ada di tengah-tengah dunia. Nah, berarti dia boleh ke barat, boleh ke timur. Tapi yang diminta di sini apa? Timur. Nah, Israel timurnya Yordan. Yordan timurnya Padang Gurun Arab. Padang Gurun Arab timurnya Irak. Irak timurnya Iran. Iran timurnya Afghanistan. Afghanistan timurnya India. India timurnya Samudra Hindia. Samudra Hindia timurnya Aceh. Aceh timurnya Papua. Selesai. Halo. Dan di negeri timur ada Tuhan. Nah, labelnya Tuhan. Jadi ini jelas, sudah dua bukti di sini dalam ayat ini. Sudah dua bukti. Oke. Timur biasanya berbicara tentang matahari. Gitu kan? Timur bicara matahari. Coba saya angkat kata matahari. Sebentar juga saya akan singgung ini pada bagian yang ketiga, tetapi saya coba lepas dulu sedikit di sini. Timur, matahari. Matahari yang pertama atau jam yang pertama itu Selandia Baru. Jam yang kedua antara Selandia Baru dengan Sydney. Itu jam kedua. Jam yang ketiga Sydney, Papua, Jepang. Bagian timur, karena Jepang 2 jam. Kalau orang Indonesia 3. Timur, tengah, barat. Nah, yang paling timur ini sejajar dengan Sydney. Tetapi untuk mencari timur yang sebenarnya harus pakai katulistiwa. Halo.
Maka paling timur menurut jam harusnya Indonesia. Kalau pakai Katulistiwa. Bisa mengerti sekarang? Karena yang paling tepat di Katulistiwa, yang paling tepat di atas matahari ada di atas Katulistiwa. Indonesia dengan lintang utara 4 derajat dan dengan lintang selatan 6 derajat membuktikan bahwa ini adalah bicara tentang Indonesia pada bagian timur dan label negaranya adalah Tuhan. Yang ketiga di sini disebut apa? Di tanah-tanah apa? Pesisir laut. Di tanah-tanah pesisir laut. Untung ini pendek, kalau nyanda kita pakai tangan bingung. Jadi sedap, jadi bapak guru dulu. Di tanah-tanah pesisir laut. Di sebelah timur dari dunia ini yang pesisir pantainya atau laut terpanjang adalah Indonesia. 81.000 kilometer. 81.000 kilometer merupakan pesisir pantai yang terpanjang di belahan dunia bagian timur. Sementara saya bicara ini, Anda boleh buka YouTube dan Anda bisa lihat di sana. Dulu saya memeriksa ini, mencari ini, belum ada model-model YouTube. Orang paling pintar di dunia itu, orang bilang, siapa? Salomo. Tapi kalau di zaman Firaun yang paling pintar siapa? Yusuf. Dan itu pengakuan daripada siapa? Firaun. Tapi sekarang yang paling pintar siapa? YouTube. Betul tuh? Bahkan ada beberapa tulisan di YouTube juga bisa lebih dari 81.000 kilometer. Ada yang 90, ada yang 110 untuk panjangnya pantai di Indonesia. Jadi ini jelas Indonesia ini kalau pakai peta. Negara di timur yang labelnya Tuhan ada di pesisir pantai, ya cuma Indonesia. Berarti ini adalah kata Indonesia. Yesaya menulisnya 600 tahun sebelum siapa? Yesus. Jadi sebelum 600 tahun sebelum Yesus. Nah, penemu globe ini diperkirakan 250 tahun yang lalu. Tetapi sebelum itu ada peta. Diperkirakan lahir pada 1400-an. Maka tidak connect dengan Yesaya. Tapi Yesaya bilang nantinya di sebelah timur ada negara yang negara itu berlabel Tuhan. Dan dia berada di sebelah timur dan dia punya pantai panjang sekali. Berarti Indonesia sudah ada dalam peta. Cuma Yesaya belum tahu kalau itu Indonesia. Bisa? Itu kan kehebatan Tuhan untuk Indonesia. Karena itu jangan jaga kutuk ini Indonesia. Kalau cuma oknum yang duduk di pemerintahan yang salah, jangan kita terlalu banyak menyalahkan Indonesia. Itu pribadi. Itu oknum. Orang ada tanggung jawab bahwa Indonesia ada dalam Alkitab. Ini jelas. Karena itu ada orang bilang begini, pilih saya untuk bacalek ini karena kita mau, kalau jadi mau diutus ke RI, saya jadi anggota DPR di sana, saya akan bela Pancasila. Enggak perlu. Enggak perlu karena Tuhan saudara masa dia enggak bela. Indonesia pasti dibela. Kalau saya duduk di sana saya akan bersuara dan mempertahankan NKRI dan harus pertahankan Pancasila. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak perlu nanti Tuhan yang bela. Sejarah juga sudah bicara begitu. Sejarah juga bicara begitu. Bahwa yang paling banyak membela justru dari orang-orang Islam. Bisa paham saudara? Kalau saudara bisa, bukan hari ini saya mau bicara karena ini rekaman. Sebelum saja
Masih di tahun 30-an sudah ketika pemuda bilang 2028 satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia. Kemudian ada juga yang ingin agar supaya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu agama. Begitu kan? Nah, karena kekurangan itu. Tapi kemudian tidak ada yang bisa bela. Nanti 5 tahun kemudian dari peristiwa itu, tahun 35 ada NU dengan ulama-ulamanya, maka memilih nasionalis. Papanya Gus Dur. Kemudian setelah merdeka, banyak sekali persoalan seperti peristiwa 47, 48 di Madiun, agar supaya ideologi ini diganti, tapi tidak bisa tergantikan. Multi partai di tahun 54, 55. Kemudian ada salah satu partai keagamaan menang, tapi kemudian ada dekret turun daripada Soekarno dan akhirnya dibubarkan, tertinggal 10 partai. Dari 10 partai kemudian di tahun 70-an tertinggal 3. Nanti di tahun 99 zaman Habibie kembali 48 partai. Dan sekarang tidak tahu berapa yang mengikuti kontestannya. Saya sudah tidak terlalu menghafal karena saya tidak calon presiden. Jadi kalau tambah calon tak mau hafal, no? Pancasila telah mengalami pergumulan yang begitu tinggi tapi tetap bertahan. 9899 mereka meminta amandemenkan kata Tuhan diganti dengan kata yang lain, begitu kan? Maka peristiwa Trisakti 14 Mei 98, kemudian peristiwa Semanggi 11 orang meninggal atau mahasiswa banyak yang hilang. Itu semua agar supaya di DPR tergugah untuk coba mengamandemenkan kata ini, tapi tidak bisa diganti. Berarti kan Tuhan yang membela negara kita. Tuhan hebat buat Indonesia. Oh haleluya. Itu tidak usah pikir-pikir Tuhan tak mau tinggal di Amerika, mau tinggal di Israel, atau mau tinggal di Eropa. So ini tuh negara yang Tuhan lagi simpan. Tuhan punya kerinduan besar terhadap negara kita. Kan bisa saja kan negara kita harus fair bahwa di sini penduduknya Islam. Kalau kita fair ya tentu tidak pakai kata Tuhan. Bisa Anda mengerti? Tapi Tuhan hebat sekali untuk Indonesia yang ada di sebelah timur. Apakah itu sudah cukup memberikan gambaran bahwa ini adalah Indonesia? Sudah cukup? Kalau dilihat sudah cukup. Karena saksi yang benar itu 2 orang secara hukum sudah benar. Iya kan? 2 saksi. Ini kan 3 saksi. Tuhan, timur, pesisir pantai. Siapa yang pernah mandi pantai di sini? Sorasa DP pasir. Tapi saya coba menambah lagi untuk memperlihat warna Indonesia yang lebih jelas dan lebih kental dengan kondisi peradaban Indonesia itu sendiri hari ini secara dalam bentuk kemasyarakatannya. Balik sekarang, masih Yesaya tetapi sekarang 42 ayat 10. 42 ayat 10. Anda bisa lihat di sini ada hal-hal yang spesifik lagi tentang Indonesia. Secara antropologi atau dunia masyarakatnya. Dari sini terlihat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung-ujung bumi. Halo.
ujung bumi. Anda lihat begini. Israel terbitnya Alkitab ini dari Qumran itu timurnya untuk mencari ujung bumi. Timurnya adalah yang saya sebut tadi. Yordan, Irak, Iran, Afghanistan, India, Samudra Hindia, Aceh. Jam yang pertama di dunia itu Selandia Baru, Indonesia jam yang ketiga. Tapi kalau itu garis khatulistiwa maka Papua itu adalah jam yang pertama. Berarti ujung bumi itu adalah Papua, Indonesia. Bisa paham sekarang? Jadi ujung bumi. Nah, di ujung bumi itu baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau 17.650 pulau membuktikan bahwa ini adalah Indonesia. Jamak di sini, pulau-pulau. Di ujung bumi yang ada pulau-pulau, tapi pulau-pulau itu yang terbanyak sudah pasti itu adalah Indonesia. Dengan segala penduduknya. Herannya Anda lihat ayat 11 bunyinya begini. 11. Baiklah padang gurun. Bicara padang gurun berarti di mana? Timur Tengah. Ya tak? Di Arab. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya. Karena ini di padang gurun berarti ini di Timur Tengah. Timur Tengah 22 negara ditambah Israel 1, 23 negara. Dengan desa-desa yang didiami anak kedua daripada Ismail. Bisa paham? Tapi penduduknya tinggal di pulau-pulau. Mana mungkin di sana pulau? Halo? Bisa mulai mengerti sekarang? Kalau tidak salah, Nabi Muhammad dia berasal dari suku ini. Saya tidak mendalaminya, tetapi pada umumnya mengerti itu dia. Karena itu disebut Kedar. Mereka ada di padang gurun, tapi tiba-tiba penduduk Bukit Batu itu di ayat yang tadi ayat 10 ada di pulau-pulau. Baiklah mereka berseru, kata Bukit Batu itu juga adalah menunjukkan orang ada bukit tapi bukan batu, tapi kalau orang Bukit Batu. Bisa paham tak? Kata Daud, dari manakah datangnya pertolongan kita? Dari mana? Ya nak bahafal semua. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Perhatikan ayat yang ke-12. Lihat 12. Belum berfirman Tuhan. Ya. Nah sekarang. Baiklah mereka. Suku Kedar tadi memberi penghormatan kepada. Dulu semua ada di lapangan. Kalau mau 17 Agustus. Semua bilang no. Mau dia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hafal sendiri. Jadi di pulau-pulau itu mereka memberi penghormatan kepada siapa? Tuhan. Jelas enggak bahwa ini adalah Indonesia? Kan ini tidak mungkin Selandia Baru. Ini tidak mungkin Sydney. Ini tidak mungkin Jepang bagian timur. Tapi ini adalah Indonesia. Di pulau-pulau itu mereka memberi penghormatan kepada Tuhan. Dari suku-suku Kedar. Oke. Berapa penduduk Arab? Diperkirakan 10 sampai 12 juta. Berapa penduduk Irak? Sekitar 21 juta. Berapa Iran? Sekitar hampir 40 juta.
Yang paling besar di sana adalah Mesir. 105 atau 110 juta. Kalau Yordania hanya sekitar 3 atau 4 juta. Syria seperti itu juga. Lebanon juga seperti itu. Indonesia berapa? 280 juta. Berapa orang Islam? Kan jumlahnya yang Anda mau bicara hari ini. Terbesar di dunia. Jadi kalau Islam yang paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Ada di Tuhan sedang berbicara bahwa Indonesia ini geografinya sudah tertulis pada global. Ada di sini. Anda jangan cari suku Kedar itu di Arab yang banyak. Ya enggak. 22 negara diperkirakan cuma sekitar 300 juta. Nanti mulai saya pulang dari sini juga saya akan menghitung. Mengkristenkan, tidak perlu saudara. Memang Alkitab sudah bilang kok saudara. Tinggal orang ketemu dengan waktu Tuhan mau datang, maka segala lidah akan mengaku, segala lutut akan berteluh. Itu aja yang orang tunggu, jangan emosi. Harus orang berdoa, makasih Tuhan. Kalau Anda rubah hari ini, bahwa mereka bertobat sekarang ini, kemudian mereka menjadi cuma 50 juta. Salah ini firman. Halo? Kan Tuhan bilang ada panah yang sudah ditarik tapi belum dilepas. Ini setengah mati kalau begini. Ya kan? Setengah mati kalau so tarik begini. Kok dia bilang jangan lepas. Begini Tuhan ada kasih pada orang penginjil. So suka sekali memenangkan, so tarik kuat-kuat, so doa, puasa, segala tenaga, daya, upaya, semua materi sudah diarahkan kepada penginjilan. Siapa cuma ada datang 2-3 orang. Pukat terlalu besar, marda tarik kemari tu giop, ya ada bawa pulang 2 ekor. Di jalan ada orang minta tuh 1, dan tinggal 1. Kurang 1 dia ada bawa, ada giopnya besar sekali. Sampai di rumah semua masa so sedap sekali, kok kucing bage habis. Siapa dong orang yang tidak tambahnya tidak besar. Mulai perasaan yang muncul. Orang kok kalah di sini, orang kalah di sini, orang kalah di sini, orang kalah di sini. Anda tidak baca firman baru bicara tentang kekalahan. Tuhan lagi taruh engkau di sini sebagai mutiara. Kau akan menyelamatkan banyak orang. Bangun pujian penyembahan terus. Yang Anda lakukan itu terbaik. Memberi asap supaya mata Tuhan tetap ada di Indonesia. Untuk orang bilang mau fufu ini ayat supaya tetap bagus di Indonesia. Pakai bahasa begitu Jo. Jaga. DP api tetap ada. Penginjil yang terbesar, dia arahkan penginjilannya buat Indonesia. Namanya Yesus. Dia yang akan melakukan semua itu. Tapi orang sekarang lihat, bakar api ukupan di hadapan Tuhan. Anda rasa kecewa. Banyak sekali biaya penginjilan. Tapi jiwanya tidak sesuai dengan pengeluaran. Betul tak? Bilang iya Jo Pamon. Karena saya juga penginjil dan saya sudah berkorban dalam pengertian. Tidak mau pusing dengan kehidupan ini. Semua ada di situ di pelayanan. Anda jangan bicara saya mau pergi di mana. Tidak mungkin saya batalkan. Kalau sifat penginjilan. Tapi saya tidak mau melihat kuantitas. Karena itu sudah dipegang oleh Tuhan. Kalau datang 1-2 puji Tuhan. Mahal itu jiwa saudara.
Asal yang saya makan kucing. Saya makan kucing itu artinya dong so datang terek lihat orang Kristen pe kehidupan. Ya, akhirnya dorang babalik ulang. Dorang babalik karena torang putar balik. Dalam bahasa Ibrani torang ini pantowo. Pamputar balik torang. Sampai kadang-kadang dorang babalik ulang. Sekarang semua sudah tinggal dilepas, tinggal tunggu waktu Tuhan menyelamatkan Indonesia. Itu yang paling penting. Dari dasar ayat ini, kalau Anda lihat ayat 10, Tuhan akan mengubah Indonesia menjadi nyanyian baru. Coba kembali ke ayat 10. Tuhan akan buat Indonesia menjadi nyanyian baru. Lihat ayatnya yang ke-10. Nyanyikanlah nyanyian baru. Semua yang ada dalam sejarah dalam Alkitab itu sudah menjadi nyanyian lama. Nanti akan lihat bahwa negara kita akan ada cerita-cerita baru tentang pelayanan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang jiwa-jiwa, tentang gereja menginjil, bagaimana sulitnya, bagaimana dihantam, bagaimana pokoknya ada cerita baru, ada nyanyian baru, ada kesengsaraan-kesengsaraan yang melampaui yang tertulis dalam Alkitab. Kan kita dijaga oleh HAM. HAM itu artinya dia menerima semua dan dia menjaga semua. Tapi kenapa gereja kita ada di negara Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, tapi kadangkala harus dibakar. Kadangkala harus dihancurkan. Kadangkala tidak diberi izin. Itu kan penyiksaan sebagai nyanyian baru bagi kita. Kesaksian. Ini tidak ada di Amerika. Ini tidak ada di Eropa. Kesaksian itu tidak ada di tempat yang lain. Itu cuma ada di Indonesia. Indonesia sedang memberi kesaksian baru. Tapi Anda lupa, yang Anda hanya pikir kesamaan, kesetaraan. Selalu kita pegang itu. Kan kita sama, warga negara, kita sama, beragama. Anda tidak perlu memperinci itu, Tuhan juga tahu. Tapi kenapa semua itu terjadi? Karena Tuhan mau. Mana yang Anda mau kasih makan? Tuhan mau atau Tuhan mau? Ikuti aja irama Tuhan. Indonesia begitu nyanyian baru. Ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan kesaksian-kesaksian itu sudah dipantau oleh penginjil-penginjil dunia. Dan mata mereka sedang tertuju ke Indonesia. Sedang mendoakan Indonesia. Kenapa orang yang tidak terjadi itu? Orang mau beli tanah di pusat kota, mau bangun gereja, itu orang kurang tunggu doi. Tapi ada doi dan pikir apa bangun gereja. Sementara gereja sudah dijual jadi bioskop. Orang di sini Pak Mon mungkin setelah lihat ini ingin sekali ada tanah yang lebih luas. Penari-penari seperti ini luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi belum dapat pelebaran. Mau pelebaran ke sana bingung. Jalan. Kan biasa gereja, saya mundur lagi. Saya luas. Mungkin saya mau orang jalan itu dia. Ada ke atas lihat, tapele. Ada kesaksian, ada nyanyian baru. Saudara tahu, semua penderitaan itu adalah kesaksian, adalah nyanyian. Itu semua nyanyian. Dan Tuhan sedang proses itu kepada nyanyian baru. Negara lain tidak punya nyanyian itu. Dorang tidak bisa sengsara. Dorang senang semua. Dorang memuji Tuhan, gedung yang mewah. Dorang menari, tempat yang luas. Peralatan musik. Anda tahu bahwa sekuler bisa beli musik.
Dengan 50-60 miliar mereka pikir sudah hebat. Ada gereja-gereja bisa beli sampai 100-200 miliar hanya untuk peralatan musik. Kenapa? Karena mereka bisa. Mereka punya, mereka dapat, mereka kaya. Orang luar biasa. Sudah ingin sekali berteriak memuji Tuhan. Tampan tidak luas. Tidak kedap suara. AC-nya kadang hidup, kadang mati. Dan cuma pakai batik enggak apa-apa, mungkin kita ada pakai jas. Jadi lalampa ini dia. Kita bungkus rupa lalampa. Asal jangan ibu-ibu lalampa, lalam mulu lalap panta. Sambil duduk bercerita terus. Kalau dia bawa cerita, kau gosip, kau duduk bawa cerita, langsung bilang lalampa, pulang dia. Tapi suara kita yang naik adalah suara kesengsaraan. Itu ditunggu oleh surga. Anda tahu ketika Stefanus dirajam oleh batu. Dirajam oleh batu. Dia berteriak sakit, nyan. Dia bilang, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti yang Yesus sudah bicara di atas kayu salib. Sama juga dengan dia bicara. Anda lihat di Kisah Para Rasul. Dia senyum, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Batu dilemparkan. Dan Anda bisa baca ayat itu dalam Kisah Rasul. Ketika dia berteriak, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan rasa sakit dilempar terus. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Yesus naik ke surga dan, semua bilang, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan. Waktu Stefanus dirajam oleh batu, maka dia melihat langit terbuka dan ada apa di situ? Yesus berdiri. Yesus berdiri. Yesus berdiri. Dia tertarik melihat, dia punya emosi, dia gerakan seluruh adrenalinnya bahwa ada yang menderita. Setiap penderitaan tembus masuk surga. Anda punya 1 miliar, belum tentu Anda menyumbang tembus ke surga. Tapi setiap penderitaan gereja Tuhan, maka itu tertarik Tuhan berdiri. Dia berdiri dan dia lihat kesengsaraan itu. Tapi maka segera dia tolong? Tidak, ada waktunya. Dia biarkan sampai Stefanus mati dengan batu. Dia tidak beri pertolongan. Tapi asik sekali kesaksian itu. Surga bilang, lihat jatuh contoh. Dia menderita, dia berteriak pada Yesus sampai akhir hidup. Kalau orang bilang di sini sampai darah yang terakhir. Di surga semua menanti. Semua malaikat berkata, wow, baku habis yo kalau mau baku habis. Artinya untuk kemuliaan Tuhan. Sengsara adalah sebuah kesaksian. Penderitaan adalah sebuah kesaksian. Nyanyian baru. Orang ini terlalu emosi. Ada apa-apa pertahankan kesetaraan. Yesus tidak pernah pertahankan kesetaraannya. Filipi 2 ayat berapa itu? Ayat 5-6. Dia tidak pertahankan kesetaraan itu. Selalu orang minta hak. Orang juga kan warga negara. Orang kan juga agama yang sah. Sedikitlah berdiam untuk beri kesempatan kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin kesaksianmu. Tuhan ingin sekali kesaksian yang baru. Nyanyian yang baru. Coba Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Coba lihat. Dia tidak pertahankan. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Orang ini mau menderita. Tidak mau terampas hak kita. Yesus kasih biar DP hak.
Dan itu sebabnya di sini ayat ini kalau Anda lihat di ayat 10. Dia dilantik sebagai raja dan dia dilantik sebagai Tuhan dari kesengsaraan. Itu kan ayat 10. Dia tidak pertahankan, lihat. Supaya dalam nama Yesus semua lutut akan bertekuk lutut di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 sama-sama ayat 11. Belum. 4:3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kenapa dia mendapatkan itu? Karena dia membiarkan kesetaraannya. Mengosongkan diri dalam terjemahan asli. Dalam terjemahan asli. Membungkuk. Membungkuk. Siapa dia? Dari atas. Siapa dia? Dari surga. Siapa dia? Kaya. Siapa dia? Kudus. Siapa dia? Ajaib. Siapa dia? Besar. Siapa dia? El Gibor. Tidak terkalahkan. Siapa dia? Tapi ketika dia mau diambil haknya, dia membungkuk. Ada enggak orang membungkuk belia ke atas begini? Ya enggak mungkin. Hei bongko. Ya enggak mungkin. Kalau dia membungkuk pasti dia tengok ke bawah. Dia beri kesempatan untuk ambil semua. Kalau dia berdiri, siapa yang mau lebih tinggi? Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih besar? Tidak ada daripada dia. Semua harus bergantung meraih dia. Dia terlalu hebat. Tapi dia membongkok. Dia kasih biar, silakan. Kalau Anda ke Timur Tengah, Anda mau ada di itu di padang gurun dari Mesir menuju Kanaan. Nah, untuk mau naik di Musape tanpa berdoa, maka biasanya karena dia jauh dan ini harus berjalan pada jam 1 malam atau jam 2. Karena di sana jam 4 matahari so ada dan itu jam 4 matahari so panas. Jadi mesti pergi dari jam 1 atau jam 2. Nah, untuk mendapati tangga yang pertama dari 2.200 tangga itu, maka harus pakai onta sampai di tangga itu. Karena dia jarak cukup jauh. Naik akan tuh onta kun dia ada berdiri. Onta ada begini kung dia orang mau naiknya nak tanai. Apalagi yang cuma rupa ini. Itu udah lahir di Langoan ini. Nyanak tanai. Mar onta pe jago dia berlutut. Dia berlutut dulu baru orang bisa naik. Kalau Tuhan tidak berbungkuk, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan apa tadi? Kesetaraannya, tingginya, hebatnya luar biasa, maka tidak ada satupun yang bisa naik. Tidak ada yang dapat merampas dia. Tidak ada yang dapat, tapi dia serahkan semua itu dalam bentuk penderitaan. Dan itu nyanyian baru. Itu nyanyian baru. Itu tidak ada pada nabi-nabi. Nyanyian itu tidak ada pada orang sebelum Yesus. Saya mengerti? Terjadi nyanyian baru pada Yesus. Tetapi akan ada nyanyian baru setelah Yesus. Indonesia. Wah. Ketika Anda lihat ada peristiwa, oh di sana tidak perlu kok minta pembelaan. Ikuti saja, membungkuk saja. Saya juga pernah ketua daerah. Halo sekretaris. Sebelas tahun saya memimpin, saudara. Jadi soal organisasi saya pernah mengangkat tinggi-tinggi. Dan dalam sejarah saya pernah diapresiasi, diberi penghargaan karena dalam 2 tahun masa pandemi bisa meresmikan gereja atau bertambah 74 gereja dalam 2 tahun perbandingannya. Yang lain cuma 5, dalam 2 tahun cuma 3. Karena stay at home, jadi harus berdiam, tidak boleh ada kegiatan luar. Saya tidak. Biar pamonnya tidak pergi, kita sapu terus. Bisa ada 1 minggu saya resmikan 8. Sementara 1 minggu itu cuma punya hari berapa? Belum berubah toh?
Tapi saya meresmikan bisa ada 8. Karena saya bergerak terus. Jadi soal organisasi, saya pernah waktu saya mundur dan melepaskan jabatan ini, bulan Agustus yang lalu teman-teman bilang begini, Sunyi nak masuk MPL. MPL itu sederajat dengan BPD dan saya diberi hak penuh untuk bisa masuk. Tapi saya tidak masuk karena saya pikir sudah cukup. Generasi yang lain masuk. Teman-teman yang ada di 48, karena orang bicara dunia hari ini, GBI itu bicara dunia. Maka teman-teman semua datang peluk, oh Om Vero Sunyi nak masuk. Legend loh ini orang, semua bicara begitu. Tidak ada orang bisa buat seperti itu. 5.000 pendeta kalau tidak salah harus menghadiri acara penginjilan, semacam seminar penginjilan di Batam, dan Sulawesi Utara menerima pelakat itu dan diumumkan betapa hebatnya pekerjaan Tuhan di Sulawesi Utara melalui organisasi Gereja Betel Indonesia yang disebut adalah Pendeta Vero Tunas. Tapi kalau saya mau bicara hari ini lewat firman Tuhan ini, bukan itu yang tertinggi. Ketika kita bisa membungkuk, diambil semua hak kita, maka di situ ada kemuliaan Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, semua mahkota-mahkota itu akan dilempar, akan dilempar. Orang di sini cari DP mahkota, sampai sudah botak-botak dan cari itu mahkota. Minta maaf. Kita lekok so terlalu botak lekok ini dia. So banyak le jaga ciri. Mari ini botak ini ada menyelidiki sampai dia ciri, karena kalau tadinya saya bisa khotbah yang tema kita sepakati, cuma karena kondisi keadaan Bitung begini, jadi tema itu besar sekali dan saya selidik luar biasa. Nanti jadi tahun depan. Antara Januari Februari lah 2027 kira-kira begitu. So itu tuh jaga ciri no ini. Mar kalau dia ciri kong ciri babodok. Mar ini enggak pikir tuh kunci G, kunci Inggris dan sebagainya. Jadi wajarlah itu dia. Biarlah semua babota, yang penting PDT lengkap, PDT senior. So botak sekali lekon cuma PDP. Saya pendeta penuh itu tahun 90. Tahun 90 saya sudah pendeta penuh. Pada usia 26 tahun. Kalau tata gereja harusnya pendeta penuh itu 32 tahun. Itu yang paling cepat 32 tahun. Saya 26 tahun sudah pendeta penuh. Semua istimewa, Tuhan kasih bagi kita selalu istimewa. Karena intinya saya mau melihat semua firman itu dalam ukuran Tuhan, bukan ukuran saya. Ini firman Tuhan. Ukuran Tuhan yang saya sedang jelaskan hari ini. Dan Indonesia itu Tuhan sedang kagumi. Tuhan sedang perlukan. Kalau begitu ada apa sih yang Tuhan inginkan? Itu yang belum saudara dengarkan. Tadi kan baru geografinya bagaimana dan masyarakatnya. Sekarang saya mau kasih tahu tujuan Tuhan buat kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, tujuan Tuhan untuk Indonesia itu begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Yerusalem. Kemana? Seluruh Yudea. Kemana? Samaria. Dan sampai di mana? Ujung bumi. Tuhan punya planning dengan Indonesia, ujung bumi. Bisa mengerti? Tuhan punya planning dengan ujung bumi.
Kalau begitu cari dulu dong, ujung bumi apakah betul Indonesia? Saya beri ke saudara untuk mengerti tentang ujung bumi. Baik berdasarkan geografi, dalam pola pengetahuan umum, maupun dalam bentuk Alkitab. Mazmur 76, orang cari dulu ini. Mazmur 74 ayat 16. Orang cari ini ujung bumi dulu. Secara geografi atau ilmu pengetahuan maupun Alkitabiah. Punya mula siang, punya mula malam. Engkaulah yang menaruh benda-benda penerang dan matahari. Semua bulan Desember matahari banyak diserbu. Laki-laki kerja keras. Ada kata matahari, kita klik kata matahari. Punya mula siang, punya mula malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Tadi saya sudah jelaskan untuk mencari matahari harus ke timur. Indonesia itu jam yang ketiga, tapi karena di Khatulistiwa merupakan jam yang pertama dari peredaran. Bisa mengerti? Nah sekarang untuk menempatkan batas bumi, ayat 17 bilang begini. Lihat ayat 17. Engkaulah yang menetapkan batas bumi atau ujung bumi. Musim kemarau dan musim hujan. Alkitab ini terbit di 4 musim. Tetapi untuk mengukur ujung bumi harus pakai 2 musim. Maka Selandia Baru Sydney 4 musim kala, Jepang 4 musim kala, yang ada adalah Indonesia 2 musim. Jadi ujung bumi itu harus diukur dari apa? Matahari dan musim. Jadi jangan bilang, takut saya suka sekali mau tinggal di Sydney sana supaya mau bikin ais cukur. Sudah Jo. Anda ada di 2 musim itu ada dalam firman Tuhan. Anda bisa mengerti sekarang? Mana yang salah? Ujung bumi ada di 2 musim. Kalau ujung bumi ada di 4 musim, sudah tidak usah berdoa orang. So gugur Indonesia. Tapi ternyata Indonesia ada dalam Alkitab 2 musim. Tahun 76 itu di NTT sana ada satu negara kecil, kemudian dulu Indonesia seperti Timur Timur. Betul kan? Tapi Papua tahun 62 bergabung dengan Indonesia. Nggak bisa tak keluar-keluar. Karena ada ukuran dari Alkitab menurut Indonesia. Dia nggak keluar dengan perjuangan begitu besar, begitu hebat. Dengan berbagai bentuk politik di sana. Ada Amerika, ada itu. Kalau mau ikuti aturan, setiap kali dia minta tambah waktu, harus terima. Itu kontrak. Tapi Jokowi beli sahamnya, kemudian dia atur hukumnya, dan akhirnya itu jatuh ke Indonesia ulang. Karena Indonesia 51%. Luar biasa, dia kembali. Karena itu dengan berbagai cara mereka ingin keluar. Sampai hari ini dengan bintang kejoranya. Tapi Indonesia, kenapa? Karena fungsinya Tuhan sedang memegang Indonesia itu dari terbit matahari itu. 4 musim. Orang kalau ukur Papua bukan hanya sekedar 2 musim. Kira-kira cuma 1 musim. Cuma panas terus. Edukasi yang tukuli jadi orang pikuli. Ini. Jadi ada di 2 musim.
untuk menentukan ujung bumi. Sekarang jelas enggak semua ayat-ayat ini mengenai Indonesia? Bahwa ujung bumi adalah Indonesia. Kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Sepanjang kita ada khotbah ini, Kang. Selelah. Kita yang paling lelah. Ada berdiri, bajalang sana kemari. Sudah lalu lagi. Sedangkan kita yang selalu tidak mau berhenti, apalagi cuma ada duduk. Betul kan? Betul. Nggak usah tambah kolektor, nggak usah. Yang penting dengar aja dulu. Jadi ayat ini harus diketahui. Ayat ini berbarengan dengan kondisi aktual di Timur Tengah. Kenapa? Karena ayat ini kalau ambil perikopnya itu ayat 6. Coba lihat dulu, undur dulu ke ayat 6. Itu perikopnya. Di atas itu perikop, dimulai dari ayat 6. Ayat ini bagaimana? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, detik-detik Tuhan mau terangkat atau menaik ke surga. Orang berkumpul, orang bilang begini, maukah engkau pada masa ini memulihkan bagi kami bangsa Israel? Yang sekarang sementara terjadi. Tuhan bilang begini, ayat 7. Itu Bapa pe urusan, kita pe urusan. Ayat 8. Menjadikan kamu semua ini saksi bagiku, Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi. Nah itu ayat 6 dan ayat 7. Nanti Jo itu tema kita jelaskan berikut. Sebetulnya itu yang saya mau jelaskan hari ini. Tapi ditunda tentang pembentukan kerajaan Israel. Yesus bilang itu urusan Bapa. Urusan kita ayat 8. Urusan Yesus. Lihat urusan Yesus tidak kepada satu bangsa tapi kepada seluruh bangsa. Dan yang paling Yesus pentingkan adalah ujung bumi. Lihat ayat 8-nya. Tetapi, kata tetapi menunjukkan bahwa sedang berada pada penjelasan yang awal tadi, kerajaan Israel. Tapi sekarang dia bilang, bukan itu tujuannya. Tujuan itu adalah Bapa sekarang, tapi tujuan menjadikan kita tentara sorgawi. Kerajaan sorgawi. Mulai dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke mana? Ujung bumi. Ini rahasia paling penting ada di sini. Kata sampai menunjukkan titik di situ. Kata sampai di situ paling penting. Jadi Yesus akan sampai. Maka jika dilihat sejarah gereja, dia muncul dari Yerusalem, dia menyeberang ke daerah Korintus, Efesus, terus sampai ke Yunani dan Roma. Titik, selesai di situ. Tapi bukan titik maksud saya. Ceritanya sampai di situ, Kisah Rasul pasal 28. Kisah para rasul tidak pernah titik. Dia terus 29 Marnenta udah di mana. Terus dia berjalan, dia temukan Amerika. Terus dia berjalan, dia temukan semua Afrika. Terus dia berjalan. Sekarang Injil ada di Indonesia. Halo. Jadi kita sekarang pemegang obor. Kalau obor itu ada berjalan, sekarang dia ada pada kita. Jadi kalau itu Injil pernah keluar dari Israel, yang kita ada tunjuk, anggap dia itu Israel. Kemudian dia berjalan, dia berhenti, itu Indonesia. Betul no. Betul tak? Kita putar begini, dia tiup. Dia bisa berhenti. Nanti aku berbagi turun sebentar. Ketika dia sampai di ujung dunia, sekarang Injil ada di sini. Maka Indonesia yang tadinya Anda lihat kecil sekali tentang kekristenan, tapi telah bertumbuh menjadi berapa? Anda bisa mengerti? Kalah Amerika, kalah Eropa, kalah Israel. Teologi terbesar di dunia itu sekarang ada di Indonesia. Karena setiap satu organisasi, satu teologi aja. Indonesia ini yang tergabung di PGI itu ada 95. Yang tergabung pada PGPI, Pantai Kosta, itu 97. Dan yang lain-lain sisa dari 320. Artinya Indonesia ini besar sekali. Bagaimana orang menelaah tentang firman dalam bentuk teologi.
itu cuma ada di Indonesia, terbesar hari ini. Nah, tidak mengerti itu. Kita memang diadopsi oleh apa Ronaldo kampung apa? Kalau kita ada kartu merah, kita langsung kasih kartu merah. Dari Portugal, Portugis, mereka masukkan Kristen di kita. Lewat Ternate. Iya kan? Lewat Ternate. Kemudian diganti, take over dengan Belanda. 350 tahun. Tapi Tuhan tidak serta-merta langsung pakai. Dia menunggu waktu. Dia menunggu waktu. Dan hari ini seluruh dunia Kristen itu terarah kepada Indonesia. Itu luar biasa. Kenapa? Karena ada maksud Tuhan. Jadi dengan kartu merah sudah tidak boleh bicara. Keras sekali kok DP suara no. Mungkin DP maksud Ronaldo yang botak itu. Yang dulu berakhir karir di Milan, ya toh. Kalau bola lagi om tahu semua kok, cuma pura-pura jodoh. Karena dulu sebelum saya pesilat, saya ini suka sekali bola sebagai penonton. Kalau pemain sih tidak pernah. Bola lebih besar. Jadi Tuhan buat Indonesia diproses sebegitu rupa Indonesia. Dan hari ini semua mata dunia tentang kekristenan menuju ke Indonesia. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud dengan ujung bumi ini. Untuk apa ujung bumi? Jadi begini. Kalau ini obor toh, dari Yerusalem. Ini kok kata simbolis, Samaria itu cuma simbolis. Dari Yerusalem kemudian simbolisnya Samaria itu Eropa. Baru kemudian Amerika Latin. Baru kemudian dia menusuk ke seluruh penjuru. Sampai dia menuju ke Indonesia. Sekarang dia ada di ujung bumi. Ada di tangan kita. Tujuannya apa? Ayat ini dia mau naik. Halo? Ayat ini dia naik. Dengan dia naik ke surga, ayat 9 dia mulai. Dia mulai. Dan nanti dia mau datang, dia berakhir di ujung bumi. Ayat 9. Perhatikan ayat 9. Lihat ayat 9. Lihat ya. Ayatnya ke-9. Oh sudah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Jadi ketika dia bilang sampai di ujung bumi, terangkatlah ia dari pandangan mereka. 10, lihat. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus, lihat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali. Kalau dia sudah di ujung bumi, dia akan datang kembali. Maka kita menjadi penting, karena kita akan membawa obor ini masuk ke Yerusalem. Jadi ketika dia akan datang, kita berbarengan dengan akan dipakai Tuhan. Maka sama-sama ketika Injil masuk kembali ke Yerusalem, karena sampai sekarang dia tolak. Ketika Injil masuk ke Yerusalem, dan ketika itu Yesus datang. Kita penting sekali. Halo. Jangan Anda bermain bahwa Anda cuma pemimpin pujian hari ini. Nanti Anda lihat bagaimana roh yang pernah terjadi pada kisah Rasul itu. Tiba-tiba Filipus habis membaptis, dia sudah ada di Asdod. Sudah ada di tempat yang lain. Dipakai oleh Tuhan, begitu hebat. Tuhan tinggalkan Yerusalem. Tapi dia perlu karena kita yang paling percaya hari ini. Ada enggak penderitaan seperti Indonesia karena mempertahankan Yesus? Enggak ada. Ada enggak lebih menderita daripada Indonesia mempertahankan penginjilan? Enggak ada. Karena itu Tuhan sayang sekali buat Indonesia. Dari
cara kita membayar bukan dengan uang, bukan dengan suara bagus, bukan dengan kegantengan, kecantikan. Kita bayar dengan darah penderitaan. Dan setiap darah itu penting di hadapan Tuhan. Karena itu kesengsaraan Indonesia menjadikan kita telah punya tiket untuk Tuhan pakai. Anda tahu bahwa kita diadopsi oleh berbagai negara untuk menjadi Kristen. Tetapi pada waktu akhir ini obor di tangan kita. Kita akan mengajar pada mereka. Kita akan memberitahu pada mereka. Saya kasih contoh. Belanda dan Portugis tinggalkan hanya satu gereja dan satu merek. Namanya Pinkster Beweging. Kalau di Sulawesi Utara cuma ada di Pikat. Bisa paham sekarang? Tapi hari ini Gereja Bethel, Gereja Pantekosta, Gereja Gemim sedang menuju ke seluruh dunia. Sedang menuju ke seluruh dunia. Sedang menuju ke seluruh dunia. Sedang menuju ke... Itu yang saya gambarkan tadi. Indonesia sedang dipakai untuk mengajar ke berbagai tempat. Sedang diajar untuk mencapai. Gereja Bethel Indonesia salah satu gereja yang bergerak begitu cepat. Dan sudah ada 30 negara di luar negeri. Dan telah mendapatkan 12 untuk Afrika pada bulan Februari 2023 ini. Maka Gereja Bethel Indonesia menduduki posnya, yaitu benua yang kelima. Jadi kita semua Gereja Bethel sekarang sudah ada di 5 benua dari 30 negara. Artinya kalau dulu torang dilayani, sekarang torang sementara melayani ke tempat di mana? Di tempat di mana, dan terus akan bergerak, terus akan bergerak, terus akan bergerak, terus akan. Sunin tahu ini petampa di mana? Lalu emosi itu kan. Mar jangan kasih balik kartu merah Pak Om ya. Jangan. Saya kasih ayat terakhir. Sebenarnya masih banyak. Tapi saya cuma mau pilih ini ayat saja. Lapar. Halo senior. Senior bilang terus. Kok kita belum smokol. Nanti dengar tuh suara baru dapat tahu kata senior dari situ. Oke, saya akan satu ayat. Wahyu pasalnya yang ke-8. Wahyu 8. Ini tersimpan dalam nubuatan. Tersimpan dalam mindset ilahi yang dia tuangkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Bunyinya begini. Ayat mana? Wahyu 8 ayat 1. Wahyu 8 ayat 1. Oh dia ada tunggu tuh ayat 1. Kita cuma bilang 8. Orang di komputer dia tunggu itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7. Maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Satu hari bagi Tuhan berapa tahun? 1000. Kalau setengah jam berapa itu? Oke. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7 maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 2. Ayat 2, 8:2. Aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saya mau tanya, ini malaikat penting atau enggak? Karena mereka memegang. Setiap kali mereka meniup satu sangkakala, satu malaikat. Terjadi kejadian itu. Kejadian COVID itu adalah tiupan dari nafiri. Tiupan dari nafiri dari 7 malaikat ini. Semua peristiwa besar terjadi di dunia. Bukan Om Telelet yang backing. Tapi sangkakala yang berbunyi. Setiap kali dia tiup satu, terjadi meterai satu. Setiap kali dia tiup satu, penting apa tidak? Dan ada kepentingan malaikat ini, mereka menjaga situasi keadaan dunia. Terus, lihat. Maka datanglah seorang malaikat lain
Dan ia pergi berdiri di atas mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Ini malaikat-malaikat, mereka sangat penting untuk menjaga keadaan dunia dan menjaga keadaan mezbah. Di mana letak mezbah itu? Itu yang paling penting. Karena sejak Salomo membangun dan menaruh mezbah, maka kemudian anak cucunya dikalahkan oleh Babelonia atau Persia dan mereka dibawa pada tahanan. Maka yang dinamakan dengan mezbah dan tabut ini hilang sampai hari ini. Halo. Sampai hari ini dicari tabut ini tidak ada. Tapi tiba-tiba saya tidak menyelidiki. Tapi tiba-tiba saya datang di sini. So ada di sini. Hebat. Yang Salomo punya asli hilang. Ini cuma duplikat. Di sana terbuat dari emas. Tapi ini emas dah buat. Yang penting kan ada kata emas. Kalau di sana dibuat dengan materi emas, ini komang emas yang backing. Oke. Jadi dia hilang. Pasal 7 Anda undur. Pasal 7. Wahyu 7. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Ada 4 malaikat lagi. Satu di sana, di utara, satu di selatan, satu di timur, satu di barat. Untuk apa? Menahan angin perang. Jangan ada perang dunia ketiga. Boleh ada perang-perang lokal, karena itu firman Tuhan bilang peperangan itu akan terjadi. Tapi peperangan yang orang bilang begini, oh Rusia hantam Ukraina, maka ini perang. Karena itu kan pakar. Pakar leko minum kopi cuma kopi setengah lagi. Bagaimana dia mau tahu? Tak tutuleng kopi pe itang de pe otak. Sekarang Israel dengan itu, begitulah gitu ramalan-ramalan. Tunggu kok kalau saya disuruh menjelaskan tentang yang tema itu tapi gagal hari ini, tertunda maksudnya bukan gagal. Maka kalau mau panggil apa-apa no. Yang rugi bukan saya. Lihat. Jadi ini 4 malaikat ini. Penting malaikat ini apa tidak? Lebih penting lagi karena ada yang jaga di tabut, ada yang jaga di dunia. Tapi Anda lihat dalam skenario ini luar biasa. Tiba-tiba ayat 2 bilang begini. Tiba-tiba ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari mana? Muncul dari mana? Muncul dari mana? Muncul dari mana? Ujung bumi. Dari matahari terbit. Ia membawa meterai Allah. Ada pengurapan dari Indonesia. Indonesia akan pergi dan mengurapi. Ada pengurapan. Dia akan pergi dan mengurapi. Kalau orang Amerika datang ke sini, dorang bawa dompet mutiara, dorang bawa dompet kalung, dorang bawa dompet anting-anting, dorang bawa dompet sepatu, dorang bawa dompet Jordan dan lain sebagainya. Indonesia tidak punya itu, tapi Indonesia punya kuasa. Indonesia punya kuasa. Indonesia punya kuasa. Indonesia punya kuasa. Itu yang menjadi modal besar. Secara teknologi orang kalah 30 tahun daripada bangsa Eropa 27 negara dan Amerika. Tetapi dalam pengurapan tidak kalah. Ada kuasa yang besar yang turun di loteng Yerusalem. Dia akan turunkan buat Indonesia. Anda lihat ini. Satu malaikat dari terbit matahari yang membawa meterai Allah yang hidup. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Hei malaikat, dia perintah ini 4 malaikat. Dan Anda lihat ayat yang ketiga. Alkitab berkata apa?
Dia menjadi pemimpin. Dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Katanya janganlah merusakkan bumi dan laut. Jadi belum ada perang dunia ketiga. Sebelum Anda berjalan, sebelum Anda diurapi, sebelum Anda pergi, akan engkau bawa api yang besar itu. Api yang dari Indonesia itu akan bawa. Saudara tahu bagaimana Daud disayang oleh Tuhan. Dan kenapa Tuhan bilang Tuhan akan membangun kembali pondok Daud. Karena pujian tadi, karena tarian tadi, karena banners tadi, karena tari-tarian yang Anda buat, itulah yang Tuhan akan ubahkan kembali. Dan itu tidak muncul lagi di Israel. Itu cuma hayalan yang sudah pernah terjadi yang ingin dikembalikan tapi tidak akan terjadi. Tapi Tuhan sedang membangun. Tuhan sedang membangun buat Indonesia. Tuhan sedang membangun buat Indonesia. Anda jangan pikir capek, lelah dengan tari-tarian seperti ini. Penyembahan seperti ini. Tuhan butuh itu. Tuhan butuh itu. Waktu yang akan datang saya akan jelaskan bagian ini. Saya akan jelaskan tabut ini. Saya akan jelaskan kenapa tabut itu hilang. Kenapa kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini Anda orang Indonesia. Berdiri di orang barat Anda minder. Berdiri di orang kaya Anda minder. Tapi Anda harus tahu Anda sedang pegang meterai Allah. Anda sedang pegang meterai Allah. Anda luar biasa hari ini. Dan Anda tahu bahwa Tuhan perlu itu. Amerika meminta, Tuhan tidak kasih oleh karena dia sudah dilawat. Eropa meminta tapi perjalanan Roh Kudus sudah melewati mereka. Yang belum adalah Indonesia. Dan sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Persiapkan diri anak-anak muda. Jangan rusakkan. Jangan rusakkan dengan narkoba. Jangan rusakkan dengan seks bebas. Jangan rusakkan dengan mata duitan. Jangan rusakkan dengan pergaulan. Lihat ada keinginan Tuhan. Ada waktu Tuhan. Tuhan akan mengurapi engkau. Dari terbit matahari akan muncul. Anda memegang meterai Allah. Dan ketika Anda akan dipakai oleh Tuhan. Berbarengan dengan itu Tuhan akan datang. Berarti kata kuncinya Indonesia sangat penting. Di ujung bumi ini sangat penting. Jangan minder kalau engkau merasa bahwa engkau bodoh atau kecil atau miskin. Bukan itu yang Tuhan lihat hari ini. Tuhan lihat Anda punya semangat, rindu. Memang kalah banyak pendeta tidak beritakan ini, tidak kasih tahu ini dan tidak menjelaskan bagian ini. Karena itu kita hanya tertuju kepada gereja harus besar dan kaya. Gereja harus besar dan kaya. Gereja harus banyak orangnya. Padahal gereja itu adalah pemakaian Tuhan. Kuasa tabut Allah itu sendiri. Haleluya. Tunduk kepala Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Dan Tuhan meletakkan Indonesia pada garis akhir. Garis akhir dari semua perjalanan yang panjang. Tuhan akan memakai Indonesia. Karena itu kami menangkap hari ini Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa yang begitu besar. Yang Engkau taruh pada kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus bekerja terus. Roh Kudus bekerja terus. Roh Kudus bekerja terus. Roh Kudus bekerja terus. Biarkanlah Sulawesi Utara dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dan biarkanlah kota Bitung ada dalam kemuliaan. Haleluya. Makasih Tuhan. Bagian hamba-Mu sudah selesai. Bagian Tuhan dan Roh Kudus terus bekerja. Terus bekerja secara detail. Dan kami semua mendapatkan pengurapan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya belum jelaskan kenapa begini. Saya mau jelaskan begini. Tapi nanti. Sekarang kita 38 provinsi. Israel punya berapa banyak provinsi? Ada Tiberias, ada Nazaret. Tapi kenapa Tuhan bilang aku tunggu leloteng Yerusalem? Dia tidak pakai semua. Kenapa kalau dia mau bangun bait Allah, Israel sekarang punya tanah banyak. Tapi dia tidak bisa bangun di lain tempat. Selain di tempat di mana Salomo membangun. Itu di Yerusalem. Tuhan mau pakai Indonesia. Tapi tidak semua Indonesia dilawat pada waktu awal. Sulawesi Utara itu menjadi sangat penting. Waktu yang akan datang saya akan jelaskan kenapa Sulawesi Utara disimpan oleh Tuhan. Karena itu riak-riak kecil. Saya akan contoh begini. Pada waktu konflik horizontal terjadi.
7,1 berbagai negara itu hancur kalau tanah goyang. Betul kan? 6,8, 6,9 itu hancur. Contohnya adalah Bantul. Hanya 5,8 itu 1.500 rumah hancur. Pangandaran 5,4 itu ada tsunami. Bisa paham sekarang? Tapi kita 7,1 itu berkali-kali. Kalau Talaut boleh bicara setiap 2 minggu dia dapat 7,1. Jadi tanah yang paling kuat di dunia itu adalah Talaut. Karena dia digoyang terus. Hebat Pak Mon. Kalau 7,3 itu berkali-kali, 7,5 berkali-kali. Tapi kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena Tuhan udah pegang ini Sulawesi Utara. Tuhan punya tujuan. Jadi begini, secara global Indonesia akan dipakai untuk akhir ini. Tetapi dia punya mezbah harus ada satu tempat. Dia punya Yerusalem itu ada satu tempat. Itu Sulawesi Utara. Karena itu bertahan dirilah dan berdoa buat negeri kita. Jangan peristiwa-peristiwa kemarin yang hanya emosi. Tuhan akan jaga Sulawesi Utara. Tuhan akan jaga Sulawesi Utara. Haleluya, haleluya. Amin.